Raden Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati adalah raja pertama Kerajaan Mataram Islam setelah berhasil melepaskan diri dari Kerajaan Pajang. Pada awal-awal masa kepemerintahannya, hal pertama yang dilakukannya adalah mempersatukan kembali wilayah-wilayah bekas Kerajaan Pajang yang melepaskan diri selepas kerajaan tersebut runtuh. Daerah seperti Demak dan Pati sudah berhasil dikuasai, yang berarti daerah Madiun adalah target selanjutnya. Namun menaklukkan Madiun tidaklah mudah. Pemimpin Madiun yaitu Pangeran Timur atau Raden Ranggajumena adalah putra bungsu Sultan Trenggono, telah menjalin aliansi dengan daerah-daerah Brangwetan yang dipimpin oleh Adipati Surabaya. Raden Ranggajumena mulai memerintah Kadipaten Madiun pada saat kekuasaan Demak telah diambil alih oleh Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya alias Caka Tingkir. Lalu pada masa peralihan kekuasaan dari Kerajaan Pajang ke Mataram Islam menjadi era baru bagi Kadipaten Madiun. Mataram yang berhasil menguasai Kerajaan Pajang sehingga posisi kadipaten-kadipaten yang terafiliasi dengan Kerajaan Pajang harus tunduk di bawah kekuasaannya. Namun Raden Ranggajumena menolak untuk tunduk terhadap Mataram yang saat itu dipimpin oleh Panembahan Senopati. Penolakan tersebut membuat Panembahan Senopati atau Mataram menyerang Madiun. Tercatat Mataram 2 kali melakukan serangan pada tahun 1568 dan tahun 1587 Masehi. Namun kedua serangan tersebut berhasil dilumpuhkan karena Madiun mendapat bantuan dari pasukan aliansi Brangwetan. Madiun sendiri kala itu merupakan kadipaten yang membawahi 15 kabupaten. Setelah 2 kali mengalami kekalahan, Panembahan Senopati kemudian menyusun strategi untuk melemahkan pertahanan Madiun dengan taktik diplomasi dan tipu daya. Panembahan Senopati mengutus Nyai Adisara, seorang perempuan berparas cantik dan berkepribadian menawan, untuk mendekati Raden Ranggajumena. Nyai Adisara yang juga dikenal sebagai Nyai Pinjung adalah salah satu selir Panembahan Senopati dan ibu dari Putri Pembayun. Ia bukan sekedar selir, tetapi juga seorang telik sandi atau mata-mata ulung yang dimiliki oleh Mataram. Julukan Nyai Pinjung merujuk pada istilah Jawa, pinjung, yaitu cara mengenakan kain dari dada hingga ke bawah tanpa menggunakan stagen, yang biasa dilakukan saat mandi di tempat terbuka seperti sungai atau sendang. Simbolisme dari pinjung mencerminkan sikap siap gelebus atau bersedia basah kuyup dan menanggung segala resiko demi tugasnya. Hal ini melambangkan pengorbanan dan kesiapan totalnya dalam menjalankan misi untuk kepentingan Panembahan Senopati. Setelah sampai di Madiun, Nyai Adisara segera menghadap kepada Raden Ranggajumena. Dengan penuh kepandaian berbicara, Nyai Adisara membawa pesan bahwa Panembahan Senopati bersedia tunduk kepada Madiun. Sebagai simbol kesetiaan, Nyai Adisara bersedia untuk mencuci kaki Raden Ranggajumena dan meminum airnya. Sikap ini dianggap sebagai tanda penyerahan diri, sehingga lalu Raden Ranggajumena mempercayai bahwa Mataram telah tunduk dan tidak akan melawan. Kepercayaan Raden Ranggajumena terhadap Nyai Adisara menjadi titik balik dalam strategi perang dalam penundukan Madiun. Dengan meyakini bahwa Panembahan Senopati telah menyerah, Raden Ranggajumena lalu menghentikan dukungannya kepada pasukan gabungan Brangwetan. Hal ini menyebabkan Madiun kehilangan aliansinya dan menjadi rentan terhadap serangan Mataram. Tanpa perlawanan berarti dari Madiun, Panembahan Senopati kemudian melancarkan serangan yang berhasil menaklukkan daerah tersebut. Setelah menyadari bahwa dirinya telah ditipu, Raden Ranggajumena berusaha melawan, tetapi keadaan sudah tidak menguntungkan baginya. Ia akhirnya melarikan diri ke daerah Wirasaba dan bergabung kembali dengan Adipati Surabaya dan meninggalkan putrinya yang bernama Ratna Dumilah. Mataram menyerang pusat pemerintahan Madiun yang dipimpin oleh Raden Ayu Ratna Dumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Panembahan Senopati dengan Raden Ayu Ratna Dumilah. Ratna Dumilah bukanlah perempuan biasa. Dia adalah senopati perang wanita yang tangguh dengan senjata andalannya, yaitu keris Kiai Gumarang.
Perang tanding 1 lawan 1 melawan Panembahan Senopati menjadi pilihan terakhir bagi Ratna Dumilah. Perang tanding ini adalah tawaran dari Panembahan Senopati. Kesepakatannya siapa yang kalah harus menerima kekalahan dan harus tunduk kepada pemenangnya. Perang tanding adu kedikdayaan dan kanuragan dimulai. Ratna Dumilah membawa pusaka keris andalannya, Kiai Gumarang. Ratna Dumilah yang adalah juga keponakan Ratu Kalinyamat ini sulit dikalahkan oleh Panembahan Senopati. Panembahan Senopati dengan bisikan saran dari ahli strategi Ki Jurumartani mempunyai siasat lain. Dengan strategi dari Ki Jurumartani, Panembahan Senopati berhasil mengalahkan Ratna Dumilah dengan cara halus tanpa melukai. Ratna Dumilah digandrungi dan dirayu, mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mempersatukan darah Demak dan darah Mataram sebagai sama-sama keturunan Raden Patah. Mendengarnya, Ratna Dumilah pun klepek-klepek dan jatuh hati kepada Panembahan Senopati dan lalu bersepakat untuk berdamai dengan Mataram. Dirinya memilih untuk mengalah daripada prajuritnya habis dan rakyat Madiun menderita. Setelah kekalahan ini, Ratna Dumilah kemudian dibawa ke Istana Mataram di Kota Gede sebagai simbol rampasan perang dan kemudian dipersunting Panembahan Senopati untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Madiun. Kadipaten Madiun pun resmi menjadi daerah kekuasaan Mataram Islam pada hari Jumat Legi tanggal 16 November 1590 Masehi.